Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Rizkyanti dengan NIM F202401054 dari kelas P2. Pada kesempatan hari ini saya mau menjelaskan mengenai tugas botani farmasi dengan dosen penggampu Ibu Dr. Apoteker Himaniarwati, SSI MSc. Pertama-tama kita kenali dulu apa itu botani farmasi. Botani farmasi adalah cabang ilmu yang mempelajari tumbuhan terutama yang memiliki nilai pengobatan dan peranannya dalam dunia farmasi. Ilmu ini berperan penting dalam penemuan dan pengembangan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Sejak zaman kuno, manusia telah memanfaatkan tanaman sebagai sumber obat untuk mengobati berbagai penyakit. Sejarah botani farmasi dapat ditelusuri dalam beberapa periode berikut. Pertama, pada zaman kuno. Pada masa ini, pengetahuan tentang tumbuhan obat yang bersifat empiris dan diwariskan secara turun-temurun. Beberapa peradaban besar yang berkontribusi besar antara lain yang pertama ada pada Mesir kuno. Dokumen tertulis seperti Papyrus Ebers sekitar tahun 1500 sebelum Masehi mencatat ratusan tanaman yang digunakan sebagai obat. Kedua ada India. Sistem pengobatan Ayurveda telah mengidentifikasi berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe. Ketiga ada China. Pengobatan tradisional China menggunakan tanaman seperti ginseng dan licorice yang tercatat dalam buku klasik Senong Benkaojing. Yang kedua, zaman Yunani dan Romawi. Pada zaman Hippocrates 460-370 sebelum Masehi, dikenal sebagai bapak kedokteran mengembangkan konsep pengobatan rasional yang melibatkan tanaman obat. Yang kedua, Dioscorides, seorang dokter Romawi yang menulis De Maritia Medica yang menjadi referensi utama tanaman obat selama lebih dari 1000 tahun di Eropa dan di Timur Tengah. 3. Abad Pertengahan. Pada masa ini pengetahuan tentang tanaman obat dijaga oleh biara-biara Kristen di Eropa dan oleh ilmuwan Muslim. Contohnya ilmuwan seperti Ibnu Sina menyusun buku mengenai The Canon of Medical yang mencakup banyak penjelasan tentang tanaman obat. Di dunia Islam, pengobatan berbasis herbal berkembang pesat dan menjadi dasar farmasi modern di kemudian hari. 4. Zaman Renaissance dan modern awal. Kebangkitan ilmu pengetahuan membawa perhatian kembali pada studi tanaman. Lembaga pendidikan dan universitas mulai mendirikan kebun botani untuk studi ilmiah. Carl Linnaeus 1707-1708 mengembangkan sistem klasifikasi binomial untuk tanaman yang menjadi dasar taksoni modern. Kelima, abad ke-19 hingga sekarang, penelitian kimia memungkinkan isolasi senyawa aktif dari tanaman seperti morfin dari opium dan aspirin dari kulit pohon willow. Muncul cabang ilmu farmakonosis dan fitokimia untuk menguji zat aktif dalam tanaman obat. Botani farmasi menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan farmasi. Di era modern, banyak penelitian dilakukan untuk mengembangkan fitofarmaka dan mengintegrasikan obat herbal ke dalam sistem kesehatan formal. Adapun kesimpulan mengenai sejarah botani farmasi yaitu menunjukkan betapa pentingnya peran tumbuhan dalam dunia pengobatan sejak zaman kuno hingga era modern. Ilmu ini tidak hanya berkontribusi pada penemuan obat, tetapi menjadi jembatan antara tradisi pengobatan kuno dan farmasi modern yang berbasis ilmiah. Sekian pemaparan materi mengenai botani farmasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.